Ini tetap jalan ya. Tolong tanya, ini yang dari STT Misi kameranya nggak ada ya? Nggak kelihatan. Oh ya udah, ya oke. Jadi saya kok lihat kosong gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi dari depan. Kristus sebagai pusat itu adalah menunjuk kepada masa depan, dan mereka nabi itu punya fungsi di dalam nabi-nabi kecil itu adalah fungsinya seperti penuntut atau jaksa penuntut gitu dalam hukum. Nah, tujuannya apa? Membongkar kerusakan dan menelanjangi dosa-dosa bangsa Israel. Nah, dosanya apa? Adalah ketidaksetiaan. Mereka mau melepaskan diri dari Tuhan. Mereka tidak mau lagi dengan Tuhan. Jadi mereka itu dalam arti mereka lebih merangkul berhala dan mereka melepaskan Tuhan. Jadi merasakan bahwa orang-orang yang ada seperti raja, patung-patung yang disembah oleh raja-raja itu menjadi jaminan hidup mereka. Karena mereka bukan bersandarkan pada anugerah Tuhan yang setia itu. Nah, yang selanjutnya, ketidaksetiaan itu menjadi satu landasan nabi-nabi untuk marah luar biasa dan menegur dengan keras, dengan teguran-teguran yang apa ya, kalau kita ngomong itu sangat kasar sebenarnya. Jadi perkataannya itu jadi kayak diomong kamu itu bangsa yang biadab seperti itu ya, melakukan dosa yang keji, menjijikan gitu. Nah, itu kata-kata yang itu sudah puncaknya. Kalau karya sastra itu kata-kata yang kotor gitu ya, kata-kata yang sangat keras dan melukai hati sebenarnya. Kalau kita melakukan yang nggak benar, diomong seperti itu tetap kita sakit hati. Kalau kita benar nggak ada sakit hati. Dan penyembahan berhala gitu ya, yang lebih fokusnya. Yang kedua, ibadah yang mereka lakukan itu secara nampaknya itu begitu meriah, begitu indah. Tetapi di dalamnya Allahnya itu ganti. Allahnya ganti. Ganti siapa? Ganti berhala. Tapi tempatnya sama di bait Allah, kayak orang di gereja gitu kan. Ya tempatnya di gereja dia nyanyi nama Tuhan, tapi Tuhannya itu diganti dengan cara berhala dia menciptakan Tuhan yang baru dengan memakai nama Tuhan Yesus, Bapa atau Roh Kudus. Padahal itu bukan Yesus, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi mereka meminjam nama. Meminjam nama. Seperti gereja zaman sekarang sama, zaman dulu sama. Jadi Yahweh, Elohim itu dipinjam, tapi mereka menerima Baal-Baal yang ada. Oh, itu terjadi istilahnya itu perzinahan rohani yang dilambangkan nanti dalam kitab Hosea dalam perzinahan fisik. Jadi fisik aja begitu menjijikkan, apalagi rohani. Oh, Tuhan nggak bisa terima. Tetapi itu satu contoh, ya, satu contoh. Selanjutnya, mereka diperkaya oleh Tuhan, tetapi yang menguasai kekayaan itu hanya orang-orang yang pemimpin-pemimpin rohani tertinggi. Jadi pendeta-pendeta, terus kemudian ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam itu kaya sekali. Tapi rakyatnya miskinnya minta ampun. Jadi ada apa ini? Ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial pada masa itu. Dan mereka tenang aja yang ada di atas. Mereka hidup berkemewahan dengan sejahtera semuanya, mau rakyat mau mati karena sakit sampar, kena apapun, nggak peduli dia. Nah, ini menunjukkan kondisi zaman sekarang itu orang-orang percaya ada kemiripan semua. Apalagi kita lihat pemimpin-pemimpin juga sama. Kita bisa cek semua gitu. Dan selanjutnya apa? Mereka sudah tidak lagi mengingat hukum Tuhan, perjanjian Tuhan, ayat Allah Abraham, Ishak, Yakub, mereka lupa. Tuhan selalu mengingatkan, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub, dan itu jelas sekali. Ya, jadi kita percaya begini. Jadi keseluruhan kitab 12 kitab nabi-nabi kecil itu tidak pecah, tidak berdiri sendiri-sendiri. Tapi satu persatu itu mengikat jalinan menjadi satu suara kenabian yang nanti kenabian 12 itu menyatu dengan kenabian besar yang 3 hamba Tuhan Nabi itu dan menyatu dalam satu kitab dalam perjanjian lama dan diikat dalam perjanjian baru. Jadi kalau urutannya adalah per kitab, per genrenya, jenis kitabnya, karena ini kitab nabi-nabi, kitab syair, kitab sejarah gitu kan. Nah, itu akhirnya membentuk satu kesatuan dan dengan kitab perjanjian baru itu disebut sebagai kanonisasi.
istilah kanon adalah ukuran gala yang menyatukan semua dalam satu kesatuan, menjadi pokok ajaran, menjadi pokok pedoman dan otoritas di dalam hidup orang percaya bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu otoritasnya adalah hukum Taurat, dan yang harus membawa dan menjaga hukum Taurat itu ya para imam, terus ahli Taurat, orang Farisi, dan nabi-nabi. Serta kalau kita ngomong penatua-penatua yang ada dalam kondisi antara negara dan ini kerohanian. Kalau kita gereja dan negara gitu ya, zaman sekarang. Nah, ini harus saling keterkaitannya tuh dalam firman Tuhan, mereka harus benar-benar memahami firman Tuhan. Kalau nggak bisa. Ya. Oke, relasi kesatuan dan ketidakterpisahan. Jadi dia boleh terpisah. Jadi kalau kita membahas Hosea tentang bagaimana kejijikan Allah terhadap dosa bangsa Israel, kita harus melihat dalam kitab Amos bagaimana ketidakadilan sosial itu menjadi satu kejijikan juga bagi Tuhan. Satu kemarahan dan murka bagi Tuhan. Itu menyatu semua. Ya, tadi yang saya jelaskan, penyembahan berhala, keadaan sosial, kemudian beritanya, tujuannya, Allahnya diganti dengan Allah yang menurut mereka. Jadi kalau kita mau ngomong Tuhan Yesus engkau baik, baik bagi siapa? Bagi dirimu atau bagi semua hal. Nah, kita harus tahu bahwa kebaikan Yesus bukan hanya kebaikan dikhususkan untuk kamu. Tadi kebaikan untuk seluruh rancangan Allah, bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi untuk kehendak Bapa, taat pada kehendak Bapa. Nah, itu orang-orang yang menghasilkan buah pertobatan, buah kebenaran, buah kerajaan Allah, dan hidupnya diubahkan karena dia jelas dan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, untuk ayatnya bisa dicatat tentang kesatuan dan ketidakterpisahan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, Lukas pasal 22 ayat 37, Lukas 24 ayat 37 sampai terakhir. Ya, kalau mau singkat ayat 45 itu ada. Dan itu jelas sekali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua isi kitab perjanjian lama, kitab suci itu, semua menunjuk, mengarah, memberitakan, dan mengakui aku sebagai pusatnya. Itu jelas sekali. Ya. Oke. Nah, kita akan melihat apa hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah satu suara Tuhan yang baru bisa disingkapkan dalam perjanjian baru. Jadi yang bisa membaca dengan jelas apa isi perjanjian lama dan sempurna itu perjanjian baru. Nah, sedangkan perjanjian baru, jadi perjanjian baru melihat kepada perjanjian lama fungsinya apa? Dalam perjanjian lama, seluruh apa yang ada dalam perjanjian lama menyingkapkan dan membukakan serta menunjukkan kepada penggenapan yang ada dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama ini nggak sempurna. Dia menunjuk kepada ini loh yang menyempurnakan perjanjian baru. Perjanjian yang lama sudah usang, sudah batal istilahnya gitu ya, dan sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Sekarang menuju pada perjanjian baru. Dan itu dalam Galatia dan juga di kitab-kitab Rasul Paulus khususnya itu dijelaskan antara ahli waris dan semuanya jelas sekali semua. Ya, dan kita tahu bahwa di dalam arti hubungan perjanjian lama itu adalah menggenapi perjanjian lama itu adalah menunjuk kepada penggenapannya. Jadi perjanjian baru menunjuk kepada seluruh sejarahnya. Jadi kedua kitab PLPB ini itu sama satu tema. Temanya apa? Penebusan di dalam keselamatan Yesus Kristus. Jadi di luar itu nggak ada. Di luar itu nggak ada. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Jadi Alkitab itu yang khususnya 12 kitab yang ditulis oleh nabi-nabi kecil ini, 12 kitab, 12 orang itu intinya adalah meminta bangsa Israel untuk menyesali dosanya dengan hancur, dengan betul-betul sadar, dan mereka harus kembali pada janji Tuhan. Dan berita yang mereka bawa adalah berita Injil. Jadi Pak, Injil itu ada nggak di kitab 12 kitab Nabi? Ada. Mereka menunjuk pada Kristus, ada. Itu dalam Galatia dan dalam Roma dikatakan bahwa Abraham itu sudah mendengar Injil. Coba. Abraham itu belum ada kitab Injil, belum ada Yesus, tapi dia sudah mengetahui isi Injil, berita keselamatan itu. Jadi Injil itu di dalam Kristus dia terwujud kemudian diberitakan dalam perjanjian lama, itu semua menunjukkan dengan iman
Dan mereka percaya ada Injil, ada Mesias, ada berita penebusan juru selamat, Mesias namanya, itu ada semua dan jelas sekali. Ya. Nah, gospel itu dalam bahasa diksinya, pemilihan bahasa dan juga etimologinya, itu God spell. Jadi God spell. Spell itu artinya speak. Allah berbicara. Allah yang menyuarakan hatinya. Jadi nabi-nabi itu tidak berbicara untuk dirinya atau dari orang lain atau dari raja-raja yang lain, bukan. Dia berbicara bukan atas nama dirinya, bukan atas siapapun, kecuali dia dipakai Tuhan sebagai nabi yang diurapi, diutus dan dipanggil oleh Tuhan dan datang untuk memberitakan gospel. Jadi kehendak Tuhan. Nyatakan. Jadi sebelum nabi-nabi itu tahu berhasil atau tidak, khususnya nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, itu mereka sudah beritahu. Apa yang diberitahunya, nabi besar, nabi kecil itu, bahwa mereka akan merasakan kedegilan, kedunguan, terus kebutaan, ketulian rohani bangsa Israel. Itu. Maksudnya apa, Pak? Kok ada ketulian rohani, terus kedunguan dan semuanya? Ya karena mereka melawan Tuhan dan mereka tidak bisa mendengar firman Tuhan lagi. Jadi nabi-nabi itu semua dibunuh oleh mereka. Yeremia, Yesaya, Yeskiel, semua nabi itu dibunuh semua. Jadi nabi yang mereka dengar adalah nabi-nabi palsu, mesias palsu yang dijanjikan, Injilnya beritanya Injil palsu. Nah itu jelas itu. Nanti dalam kitab Yeremia, atau nanti waktunya ada nggak, kalau masih panjang, kita nanti akan bicara sedikit. Berapa kali waktu lagi kita akan selesaikan ini. Nah, semoga bisa 3 atau 4 kali, saya nggak tahu. Nanti ini jadwalnya mesti dilihat. Nah, terus selanjutnya apa? Bahwa seluruh kitab itu jelas sekali bahwa Allah tidak mentolerir dan tidak memperingat dosa apapun. Jadi dosa adalah dosa. Apalagi dosa itu semakin hari semakin tidak ada perubahan dan semakin besar dilakukan dan membawa dampak dalam sosial, membawa dampak dari seluruh kehidupan sampai ke pendidikan, sampai kepada perdagangan itu hancur semua. Nah, itu dosa dari perorangan menjadi komunitas, menjadi dosa bangsa, dan itu teriakan-teriakan orang yang mendapatkan ketidakadilan, itu berteriak kepada Tuhan. Berteriak pada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan orang-orang yang mengalami ketidakadilan di dalam rumah Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, di dalam bangsa pilihan Tuhan. Dan mereka yang mengalami itu, mereka berdoa, berteriak, menangis, dan mereka melontarkan itu doanya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Jadi seringkali kita mendengar bahwa aku sudah tidak tahan dengan dosanya Sodom dan Gomora. Artinya apa? Bahwa ada orang-orang yang mendoakan kengerian, terus kemudian kebiadaban dosa-dosa Sodom dan Gomora. Dan sampai kepada Tuhan di surga. Dan Tuhan melihat, wah ini manusia sudah bejat yang luar biasa. Dan sudah diberitahu tentang kebenaran, sudah diberitahu tentang tanda petik Injil, mereka tidak mau mendengarkan, maka yang ada apa? Kebinasaan, murka Allah ditimpahkan. Nah, di dalam Matius pasal 3, Yohanes Baptis mengatakan bahwa kapak sudah ada di tangan Allah, Bapa. Dan dia akan memotong siapapun yang tidak menghasilkan buah. Artinya apa? Mereka yang tidak mau hidup taat dalam kebenaran dan tidak menjadi penurut kehendak Allah, kehendak Bapa, kehendak Yahweh, kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu menjadi kemalangan, kebinasaan bukan sementara, selama-lamanya. Dan kita akan melihat ini. Jadi dosa itu pasti murka. Pertobatan pasti membawa ke dalam belas kasihan Tuhan. Nah, orang yang sudah bisa bertobat karena belas kasihan Tuhan, karena hatinya diubahkan itu, maka mereka mendapatkan pemulihan. Pemulihan. Dan pemurnian hidupnya dan dibawa kembali dari kerajaan terang yang gelap itu kepada kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Jadi dari gelap itu menjadi terang. Seperti kita contohnya begitu ya, contohnya seperti anak bungsu yang hidup dalam kehancuran dosa dan kebangkrutan itu, dia ingat kepada papanya dan dia kembali dan dia bertobat. Maka papanya
waktu melihat pertobatan yang sejati, bukan main-main seperti Yudas atau yang lain, cuman penyesalan doang, tapi perubahan hati, dan dia mengingat kasih Allah yang tertinggi, ingat kasih papanya kepada orang-orang paling kecil pun diperhatikan, dikasih makan, dan diperhatikan keluarganya. Dia langsung mengingat itu, dan dia langsung mendatangi papanya, dan dalam posisi apa? Bukan posisi dia anaknya, bukan. Tapi dia mengatakan, aku ini datang sebagai budakmu, sebagai hambamu. Tapi papanya mengatakan, enggak, kamu anakku tetap. Nah, ini adalah gambaran kasih Bapa yang dinyatakan di dalam diri Kristus. Jadi perumpamaan terhilang itu adalah menyatakan Kristus di pusat perumpamaan itu, yang menunjukkan hati Bapa yang begitu baik. Jadi Kristuslah yang menggenapi kehendak Bapa. Itu arti perumpamaan yang sejati itu di situ. Ya. Nah, kalau kita melihat nabi-nabi itu memberitakan berita apa? Kebalikan dari Injil seolah-olah. Kamu akan binasa, kamu akan dibuang, kamu melawan Tuhan, cepat bertobat. Ayo cepat hari ini, hari Tuhan, hari penghakiman, katanya gitu. Ditertawai nabi-nabi itu. Dan mereka masih, kita ini sudah bagus, kita sudah enak sekali, kita sudah punya mobil yang mewah, rumah kita semuanya. Apa yang kita kurang? Kita mau lebih mewah lagi, kita mau bergabung dengan raja-raja dunia supaya kita tambah, istilahnya tuh punya jaminan lebih luar biasa masa depan. Dan disitulah Tuhan ditolak. Dan mereka akhirnya dibinasakan. The bad news. Injil itu punya dua sisi mata uang. Satu adalah menyatakan berita murka yang mencelakakan engkau, dan yang kedua adalah kutukan, ya. Yang kedua adalah kasih begitu dalam hati Allah yang sabar, dan ini dibukakan supaya Allah itu setia. Kamu lihat ya, ayo cepat. Tapi kenyataannya enggak. Jadi mereka menolak hati Allah yang begitu baik dan setia. Jadi manusia yang disebut sebagai umat pilihan bangsa Israel itu sama dengan kita semua. Jadi nggak ada bedanya. Bedanya adalah Allah yang milih, bukan saya. Pemilihan itu bukan dari saya yang pilih, tapi Allah yang pilih. Sehingga saya bisa memilih Allah kembali. Karena itu merupakan satu natural. Jadi kalau dia memberikan rahmatnya, dia memberikan berkatnya, dia memberikan keselamatan pada saya, maka saya otomatis akan merangkul Allah. Karena saya ditolong oleh dia. Jadi kalau orang sudah ditolong Tuhan, dia merangkul Tuhan. Dan dia merasakan satu sukacita bersama, berterima kasih karena berita Injil itu. Ya, jangan sampai kita kembali kepada berhala-berhala, membelakangi Tuhan seperti bangsa Israel. Ya. Oke, jadi ada 12 nabi-nabi yang dimulai dari siapa? Nah, kita harus tahu kenapa Hosea yang mulai. Jadi Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, dan kemudian Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan terakhir adalah Maleaki. Jadi 12 nabi ini sebagai penutup perjanjian lama. Dan kelihatannya kecil, tapi mereka tuh menyuarakan suara penghakiman Tuhan. Nabi kecil, suara murka Tuhan paling besar. Di situ, paling ujung ini. Ya, dan sangat mengerikan sebenarnya. Ya, nah kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kenapa nabi-nabi itu begitu banyak, 12 orang. Ya, fungsi nabi-nabi itu apa? Perhatikan baik-baik. Bahwa nabi-nabi itu bukan nabi yang bisa mengerti seperti yang kita mengerti gitu ya. Dalam arti begini, saya menerima panggilan saya dan kemudian Tuhan memberitahu saya, ini beritakan ini. Nabi-nabi itu saat itu belum tentu ngerti juga. Mengerti apa? Oh, ini maksud Tuhan apa? Enggak. Mereka hanya taat pada Tuhan. Dan mereka juga kadang-kadang itu seperti Yunus gitu kan. Loh, Tuhan ini kan, bangsa ini kan biadab sekali. Apa? Kamu kasih kesempatan bertobat. Israel buru bertobat. Mereka membelakangi aku mencari bangsa lain. Niniwe. Di situ. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah itu kalau kamu tolak, Allah bisa menjadikan batu itu berteriak memuji Dia. Begitu. Ya, yang seperti dikatakan Tuhan Yesus. Kamu diam, batu-batu berteriak untuk memuji aku. Apa susahnya? Nah, ini satu apa ya? Sebenarnya rahasia, satu yang belum diungkapkan, yang akan terwujud dalam Kristus. Apa itu? Suara hati Bapa dari kekekalan, dari surga.
yang disampaikan para nabi. Dan kemudian nabi-nabi itu menyampaikan satu satu nubuatan yang mereka harus mengimani itu dari Tuhan. Tapi sayangnya karena kita harus diuji oleh Tuhan, maka nabi-nabi yang benar itu zaman pembuangan itu sangat sedikit sekali, 12 orang sebenarnya. Tapi nabi-nabi yang palsu itu ratusan dan ribuan orang. Jadi sekarang kalau kita lihat di gereja, mimbar-mimbar di gereja itu yang memberitakan berita Injil sebenarnya itu sangat sedikit sekali. Tetapi berita Injil yang yaitu tadi kesuksesan, sukacita, berita hidup lancar, jalannya lebar, bukan jalan sempit, kita penuh kemenangan, nggak ada penderitaan, kita sehat walafiat, nggak ada sakit penyakit. Nah itu yang didengar dan mau diklaim oleh gereja-gereja itu, dan itu arusnya begitu besar sekali. Sedangkan kita seperti nabi-nabi kecil yang menyuarakan Allah akan menderita, Allah akan merasakan kesakitan yang luar biasa, dan dia akan mengutus anaknya, akan mau menderita bagi kamu. Dan anak yang tidak berdosa itu mau mengangkut dan menghapus dan menggantikan kamu untuk menerima murka hukuman dengan penderitaan yang luar biasa. Nah itu beritanya. Jadi ini sebenarnya sangat indah sebenarnya. Ya, oke, tugas utama nabi-nabi ini apa? Tentu saja menyampaikan apa sih isi hati Tuhan. Dan nabi-nabi tidak boleh mengurangi, memperhalus, atau mengadaptasi supaya bisa didengar oleh jemaatnya, bangsa Israel. Tuhan jangan keras-keras. Tuhan nggak bisa. Apa yang aku katakan, katakan. Jangan ditambah, dikurang. Jadi kalau Tuhan katakan, celakalah mereka. Aku akan buang, aku akan murka. Kamu harus ngomong sama. Jadi ngomong samanya pasti nabi itu ngomong dengan emosi, holy emotion dari Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan celaka gitu ya, nggak mungkin celaka, bisa. Jadi itu satu seruan holy character sebenarnya. Jadi satu emosi yang kudus dan itu langsung mendapatkan reaksi dari emosi Allah nabi-nabi itu. Jadi Yeremia meratap, itu bukan ratapan Yeremia, itu ratapan Tuhan sebenarnya. Yang menggerakkan hati Yeremia, terus kemudian Yeremia menangis, meratap dan mengerang-rang, dan dia berseru-seru dan mengatakan, putri Yerusalem, betapa bejatnya engkau. Itu hati dari siapa? Hati Tuhan yang menguasai hati Yeremia. Nah, coba nanti dilihat di Yeremia pasal 28 ayat 9 ya. Visi misinya apa bisa dilihat ini sebagai perbandingan. Oke. Kita akan belajar yang kedua tentang nabi-nabi tadi. Tujuan dia apa selesai. Otoritas pengutusan nabi. Dari mana dia punya otoritas? Nah, perhatikan baik-baik. Otoritas nabi itu langsung dari Tuhan. Panggilan, pilihan semua dari Tuhan. Dan tidak ada orang yang mempengaruhi Tuhan. Siapapun. Mau tukang domba, penggembala Amos, mau anaknya orang yang tinggi imam seperti Yeremia di Anatot, keturunan imam-imam dia, atau yang lainnya. Itu Tuhan yang pilih. Tuhan yang tentukan. Bagaimana hikmat bijaksana Tuhan. Itu Tuhan yang satu-satunya. Nah, tidak ada yang mempengaruhi. Jadi ini dosa terjadi. Tuhan memilih siapa yang aku pilih. Tuhan memilih orang-orang yang betul-betul itu berasal dari pikiran bijaksana dan tidak ada pengaruh yang lain. Karena nggak ada yang lebih pintar, lebih tahu masa depan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang tahu dan Tuhan memilih nabi-nabi itu sesuai dengan hatinya. Ya. Dan ini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Perkataan itu apa? Demikianlah firman Tuhan. Jadi setiap kita melihat di kitab-kitab nabi-nabi kecil itu, demikianlah firman Tuhan. Datang. Jadi atau datanglah firman Tuhan. Nah, seperti itu kan. Jadi menunjukkan bahwa zaman itu Tuhan tidak tutup mulut. Zaman itu Tuhan membuka suara. Jadi ada beberapa waktu Tuhan itu tidak buka suara. Contohnya, ya, yang kecil aja. Tuhan menubuatkan akan terjadi panas dan tidak ada hujan, tidak apa semua. Selama 3 tahun Tuhan diam, tunggu sampai selesai semua penghukumannya, semua situasinya. Dan juga Tuhan berdiam dari perjanjian Maleaki, perjanjian lama Maleaki sampai kepada Tuhan Yesus. Itu hampir 400 tahun.
Jadi Allah tidak memberitahukan tentang suaranya, tentang apa yang akan dia pimpin, apa yang akan dia nyatakan. Dan sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan berdiam diri. Dan masa itu disebut sebagai masa intertestamental, perjanjian lama ke perjanjian baru, 400 tahun. Dan selama 400 tahun itu ada ratusan orang, nabi-nabi, mesias palsu, dan pemimpin-pemimpin palsu mengaku dirinya adalah Mesias. Jadi sampai pemberontakan Makabe, beberapa orang dari keturunan Makabe itu mengaku dirinya adalah Mesias. Itu zaman kapan? Sebelum Yesus datang, 400 tahun dibuang oleh Tuhan itu dan tidak ada suara dari Tuhan. Nah, waktu Tuhan berdiam tidak bersuara, jadi tutup mulutnya, manusia buka mulut melakukan istilahnya menggantikan Tuhan. Dan mereka mengatakan, mengakui diri self-professing bahwa ini aku nabi, aku seorang raja, aku seorang juru selamat. Jadi muncullah berita-berita melalui orang-orang yang tidak pernah diakui oleh Tuhan. Tidak ada otoritas dari Tuhan. Jadi bukan firman yang datang, tapi mereka mengarang firman Tuhan dan mereka meminta supaya orang mengakui dia. Nah, satu ajaran nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu, pendeta palsu, semuanya itu meminta supaya orang mengakui dia. Kalau nabi, kamu akui, saya nggak akui, nggak urusan. Tuhan akui saya. Mau saya mati, mau saya kamu akui, kamu terima, atau kamu tolak, kamu usir saya. Nggak peduli nabi itu. Nabi itu cuma dengar suara Tuhan. Apapun resikonya, sampai mati ya. Nah itu sudah panggilan dan tidak bisa dia tolak, tidak bisa dia melarikan diri. Ya. Jadi otoritasnya jelas sekali di situ. Nah, karena Nabi itu diutus Allah, maka respon umatnya atau umat perjanjiannya kepada perkataan para nabi tidak lain adalah respon dari umat kepada Allah. Jadi nabi ini adalah perwakilan Allah. Kalau kamu merespon menolak nabi, artinya kamu menolak Allah. Kalau kamu merespon menerima nabi, kamu artinya menerima Allah. Di situ. Dan kenyataannya, masa pembuangan itu, nabi-nabi tidak direspon. Berarti mereka tidak mengakui yang mengutus nabi. Siapa? Allah. Dan ini adalah satu hati yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan ini Tuhan waktu ditolak seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya waktu menuju ke kayu salib. Nah, dia mengatakan begini, Allah itu seperti induk ayam yang mencari, ingin jadi mengayomi, jadi memberikan berkatnya kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu sampai akhir, sampai anaknya datang, itu menolak Tuhan, bahkan membunuh anak Allah, membunuh Sang Mesias yang dinantikan malah dibunuh. Kenapa? Karena mereka konsepnya tentang Mesias sudah hancur semua dan dirusak, dikamili oleh para imam, ahli Taurat, orang Farisi, dan semua yang lainnya. Dan seperti sekarang adalah Kristus Tuhan kita itu akan dihancurkan di mana? Bukan kepada orang-orang beragama lain. Jadi contoh begini, Yesus dalam orang lain melihat gitu ya, oh nggak seperti Yesus nggak mati gitu. Bukan itu. Nanti yang paling berat adalah yang berada di mimbar yang menyatakan diri orang yang jadi Kristus, anti Kristus ini. Nah, dia yang membukakan pelajaran-pelajaran yang melawan firman Tuhan semua. Saya baru dengar ada seorang pendeta yang ada di Indonesia mengajar anak-anak untuk mengalami perjalanan ke neraka. Bayangkan, ini anak-anak kecil, sampai mereka nangis ketakutan, sampai tergelepar-gelepar seperti itu. Seumur-umur saya nggak pernah baca Alkitab itu ada kejadian seperti ini. Ya kita nggak tahu, ini yang sedang terjadi apa. Nah, yang kita tahu adalah dia menyebut nama Tuhan Yesus. Dia mengatakan saya mencinta Tuhan Yesus. Dia menyanyikan Tuhan. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya, beritanya itu melawan firman Tuhan. Nah, nabi-nabi atau pendeta-pendeta seperti ini, jangan pernah akan mempengaruhi engkau. Karena kalau kamu mempengaruhi dan kamu mengamini,
kamu artinya apa? Kamu binasa seperti dia. Dari jemaat-jemaat yang mengakui itu semua binasa semua. Karena dia tidak mengenal Kristus. Jangankan jemaatnya, nabinya teriak, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat bagi kamu, mengenal kamu bernubuat. Oh, aku sudah memberikan diriku, bahkan dibakar. Luar biasa nih 1 Korintus pasal 13. 1 sampai dengan seterusnya. Baca di sana. Bayangkan sampai dia tuh berkorban, sampai dia menjadi martir. Tuhan mengatakan apa? Sia-sia, aku tidak kenal engkau. Ya, saya harapkan kalian belajar di MTS. Saya tidak harapkan kalian seperti itu nanti. Sia-sia nanti ujungnya. Maka kesetiaan kita kepada otoritas Alkitab, suara Allah itu nggak bisa ditawar. Kita harus tahu. Ini adalah satu kesungguhan hati yang sungguh-sungguh. Ya. Dan kita akan, mungkin ini kita perlu istirahat ya. Kita akan istirahat dulu. Kita perlu istirahat dulu ya. Coba anak-anak beritahu. Oke, Pak. Istirahat, Pak. Oke.